Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak soleh dan soleha, berjumpa lagi dengan Ustazah Isra. Ustazah harap anak soleh dan soleha yang di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap dan terus semangat untuk mengikuti pembelajaran di kelas 1 Fatimah bersama dengan Ustazah Isra dan Ustazah Mila. Baik anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Siap? Baik, kita mulai. Sikap berdoa. Tangan diangkat. Kepala ditundukkan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Mulai dengan tepuk anak soleh. Masih ingat tepuk anak soleh? Oke. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Baik anak soleh dan soleha, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, silahkan anak soleh dan soleha menyiapkan dulu peralatan pembelajarannya, mulai dari buku tematiknya, alat tulis sama buku untuk menulis. Ya, alhamdulillah anak soleh dan soleha, sekarang kita sudah sampai pada subtema yang terakhir untuk tema 2 ini. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah kita masuk pada tema 2, kegemaranku, subtema 4, gemar membaca, pembelajaran 1. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar, anak soleh dan soleha mampu menunjukkan gambar posisi duduk yang benar saat melakukan kegiatan membaca. Yang kedua, dengan mempelajari cara duduk yang benar, anak soleh dan soleha dapat mempraktikkan cara duduk yang benar saat melakukan kegiatan membaca dengan tepat dan dilaksanakan dengan disiplin. Dan yang ketiga, dengan bertanya jawab bersama anggota keluarga, anak soleh dan soleha mendapat informasi tentang buku bacaan kegemaran masing-masing anggota keluarganya dengan tepat. Yang keempat, dengan mengenal bahan-bahan alam untuk membuat karya, anak soleh dan soleha dapat mengetahui pemanfaatan tumbuhan untuk membuat kerajinan, yaitu dengan menggunakan daun-daun kering. Nah, bagaimana anak soleh dan soleha? Sudah siap untuk belajar? Siap insya Allah. Oke, anak soleh dan soleha, silahkan bisa membuka bukunya di halaman 148. Supaya anak soleh dan soleha lebih semangat lagi untuk belajar, mari sama-sama kita tepuk semangat. Sudah ada yang tahu tepuk semangat? Pasti ada. Baik, kita sama-sama ya. Tepuk semangat. 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 Ya, anak soleh dan soleha,
Sekarang kita masuk di pembelajaran 1. Sebelum kita membaca, Ustazah mau ingatkan dulu tentang nama-nama huruf melalui lagu. Ayo kita menyanyi bersama lagu berikut ini. Ustazah mau tanya dulu, siapa yang suka membaca? Banyak yang suka membaca ya? Alhamdulillah. Anak soleh dan soleha, membaca itu adalah jendela dunia. Membaca juga membuat kita mengetahui banyak hal. Nah, itulah kenapa kegiatan membaca itu merupakan kegiatan yang menyenangkan. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan banyak informasi yang sebelumnya tidak kita ketahui. Kita bisa membaca buku-buku yang menarik. Ada banyak sekali buku-buku yang menarik. Buku apa saja itu anak soleh dan soleha? Ya, ada buku cerita bergambar, ada buku kisah-kisah Nabi, dan ada buku ilmu pengetahuan lainnya. Anak soleh dan soleha, jika kita sudah bisa membaca dan rajin membaca, maka ilmu pengetahuan mudah kita dapatkan. Nah, membaca juga harus dengan posisi duduk yang benar. Anak soleh dan soleha, sebagaimana menulis, begitu juga posisi duduk saat kita membaca. Ustazah harap anak soleh dan soleha saat melakukan kegiatan membaca maupun menulis dapat dilakukan dengan posisi duduk yang benar. Karena kenapa? Karena dengan posisi duduk yang benar, kita sudah menjaga kesehatan tubuh kita, juga kesehatan mata kita. Nah, ayo anak soleh dan soleha, diatur dulu posisi duduknya dengan posisi duduk yang benar, lalu kita akan mulai membaca bersama ustazah. Ya, anak soleh dan soleha, posisi duduknya, punggungnya ditegakkan ya, kemudian diatur jarak mata dengan buku bacaannya. Nah, kalau anak soleh dan soleha duduknya di lantai atau duduk lesehan, maka posisi duduknya juga harus dengan baik. Dijaga posisi jarak antara mata dengan buku. Seperti Siti dan teman-temannya ini yang sedang membaca di taman. Nah, walaupun mereka duduk lesehan, mereka tetap menjaga posisi duduk yang baik. Atau jika anak soleh dan soleha duduknya di kursi, maka posisi duduknya bisa seperti udin. Seperti udin di gambar yang ustazah tampilkan. Baik anak soleh dan soleha, sekarang waktunya kita membaca kata-kata yang bergambar. Anak soleh dan soleha sudah siap? Nah, silakan buka bukunya anak soleh dan soleha di halaman 151. Mari kita baca bersama kata-kata bergambar di buku anak soleh dan soleha. Baik. Bacaan yang pertama, bu, bu, ku. Dibaca buku. Dan gambar di atasnya buku. Gambar yang kedua, bu, nga. Dibaca bunga. Gambar di atasnya bunga. Berikutnya, ju. Dibaca baju. topi. Topi.
Gambarnya topi. Kaiki dibaca kaki. Kuda dibaca kuda. Oke, anak soleh dan soleha, untuk latihannya di rumah, sekarang kita menyelesaikan bersama Ustazah di halaman 152. Sedangkan yang di halaman 153, anak soleh dan soleha menyelesaikannya sendiri ya. Dibaca dulu, jika belum lancar bisa dibaca dengan cara mengeja. Lalu kita akan memasangkan gambar dengan kata yang ada di sebelahnya. Baik, ayo diatur lagi posisi duduknya yang benar anak soleh dan soleha. Sudah? Nah, sekarang kita mulai ya. Yang pertama, ku dibaca buku. Kita akan tarik di gambar buku. Nah, yang kedua, kaiki. Ayo sama-sama kita tarik di gambar kaki. Yang ketiga, dibaca bola. Nah, kita tarik kemana anak soleh? Ya, di bagian bawah. Berikutnya, dibaca kuda. Kita tarik di gambar kuda. Dan yang terakhir, dibaca baju. Ya, jadi sebagai tugas yang pertama, anak soleh dan soleha silahkan memasangkan kata dan gambar yang ada di halaman 153. Baik anak soleh dan soleha, sekarang kita lanjutkan lagi. Kalau tadi kita sudah membaca dua suku kata dan dibantu dengan gambar, sekarang kita akan membaca teks. Ya, kita latihan membaca teks. Nah, anak soleh dan soleha, kita akan membaca teks di halaman 154. Ayo diatur dulu posisi duduknya dengan posisi duduk yang benar, dan jarak mata dengan bukunya juga diatur. Berapa sentimeter jaraknya? Sekitar 40 cm. Ya, kita mulai dengan membaca nyaring. Artinya kita membaca nyaring itu kita mengeraskan suara kita. Kita mulai ya. Membaca bersama keluarga. Udin suka membaca. Udin membaca buku cerita. Ayah suka membaca. Ayah membaca koran. Ibu suka membaca. Ibu membaca majalah. Nah, anak soleh dan soleha, apakah anak soleh dan soleha juga suka membaca? Ya. Buku apa saja yang anak soleh dan soleha sukai? Biasanya buku-buku yang bergambar ya, atau bisa juga cerita anak-anak atau kisah-kisah. Nah, anak soleh dan soleha, itulah tadi bacaan kegemaran masing-masing anggota keluarganya Udin. Ya, anak soleh dan soleha di rumah bersama ayah dan bundanya pasti juga punya kegemaran
bacaan yang berbeda, bacaan kegemaran yang berbeda-beda. Seperti tadi, Udin suka membaca cerita, sedangkan ayah suka membaca koran dan ibunya suka membaca majalah. Ya, sebagai tugas yang kedua, silahkan anak soleh dan solehah bertanya jawab dengan anggota keluarganya. Silahkan anak soleh dan solehah bertanya jawab dengan anggota keluarganya, dengan ayah, dengan ibu, atau dengan saudara-saudaranya. Ditanyakan anak soleh dan solehah apa buku bacaan kesukaannya. Anggota keluarga kita gemar membaca buku apa. Nah, kemudian anak soleh dan solehah tuliskan seperti yang tadi diceritakan oleh Udin. Misalnya, aku suka baca buku cerita. Sebut namanya anak soleh dan solehah siapa, lalu dituliskan. Ibuku suka baca apa, ayahku suka baca apa, dituliskan setelah anak soleh dan solehah melakukan tanya jawab dengan anggota keluarganya masing-masing di rumah. Nah, itulah untuk tugas keduanya. Ustazah tunggu untuk disetorkan di sekolah di hari Jumat. Nah, untuk di halaman 155 yaitu membuat kerajinan, membuat karya, nanti ada waktu untuk kita membuatnya. Sekarang kita akan mengenali dulu bahan-bahan alami. Bahan-bahan alami yang akan dibuat untuk kerajinan ini. Nah, apa saja bahan-bahan alaminya? Ayo kita simak sama-sama. Siti akan membuat kartu kata. Kartu kata dihias dengan daun kering. Hasilnya menjadi lebih indah. Kita harus mensyukuri keindahan. Ini adalah kartu kata Siti. Kalian sudah tahu belum? Bahan alam dan bahan buatan. Bahan alam adalah bahan yang dapat diperoleh dari alam. Kemudian bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia atau dari pabrik. Kita biasa membelinya di toko ya anak-anak. Contoh-contoh bahan alam dan buatan. Bahan alam contohnya biji-bijian, kemudian kayu rotan, tanah liat, daun kering, batu-batuan, dan juga bulu ayam. Ini adalah contoh bahan alam. Kemudian contoh bahan buatan yaitu kertas origami, plastisin atau lilin mainan, kemudian kertas koran. Ini merupakan bahan buatan. Nanti anak soleh dan solehah, itulah tadi pengenalan tentang bahan-bahan alami. Nah, sekarang Ustazah mau ingatkan dulu tugasnya sebelum Ustazah tutup pembelajarannya. Apa saja tadi tugasnya? Ya, yang pertama, memasang garis yang cocok dengan gambar sesuai bacaannya di halaman 153. Yang kedua, anak soleh dan solehah menuliskan buku bacaan kegemaran keluarganya masing-masing. Ya, baik anak soleh dan solehah, sebelum Ustazah tutup, tadi kita sudah belajar apa saja? Ya, yang pertama kita sudah belajar tentang posisi duduk yang baik sebagai cara kita untuk menjaga kesehatan tubuh dan mata kita. Yang kedua tadi kita sudah belajar tentang bacaan kegemaran masing-masing anggota keluarga kita melalui tanya jawab dengan anggota keluarganya. Dan yang ketiga, kita sudah mengenal bahan-bahan alami untuk membuat suatu karya atau kerajinan tangan. Ya, demikian anak soleh dan solehah untuk pelajaran kita hari ini. Ustazah tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.